Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah kembali memberikan kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Dan suatu hal yang selalu kita ingatkan khususnya untuk diri kami dan juga kaum muslimin semuanya, agar tetap istiqomah untuk belajar ilmu agama, istiqomah untuk hadir di majelis ilmu. Kita isi sisa-sisa hidup ini, sisa-sisa umur ini dengan menuntut ilmu agama. Ketika kita sudah diberi hidayah untuk belajar, maka terus istiqomah untuk tetap belajar, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Karena inilah jalan yang lurus, jalannya para ulama, jalannya para nabi, dan diwarisi oleh para ulama, dan begitu pun seterusnya orang-orang yang soleh. Mereka tidak lepas dari ilmu agama, dan dengan ilmu agama ini kita bisa istiqomah melewati hidup ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mudah untuk digoyah, tidak mudah untuk digelincirkan oleh syaitan ataupun dari kalangan jin maupun manusia. Karena seseorang yang punya ilmu agama selalu mendapatkan basirah, mendapatkan ketajaman batin. Dia punya pengetahuan, punya ilmu, sehingga bisa membentengi dirinya dari godaan syaitan, dari syahwat maupun syubhat. Ini yang selalu kita ingatkan agar kita terus istiqomah dalam belajar. Dan belajar ini harus dipaksakan. Kalau tidak bisa dipaksakan, maka sulit kita istiqomah. Jadi kita harus memaksakan diri untuk tetap belajar. Ya, makanya kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, belajar itu butuh jihad. Ya, jihad di dalam menuntut ilmu. Setelah punya ilmu, kita pun dituntut untuk berjihad untuk mengamalkan ilmu itu. Setelah kita sudah mengamalkan dan kita sudah punya ilmu, dituntut untuk jihad menyebarkan ilmu itu. Lalu kita dituntut untuk berjihad, untuk bersabar atas gangguan, godaan di dalam belajar, di dalam mengamalkan, dan di dalam mendakwakan ilmu itu. Kalau kita sudah mampu hadir di majelis ilmu, paling tidak kita mengajak saudara kita yang lain, mengajak teman-teman kita, mengajak keluarga kita untuk turut hadir di majelis ilmu. Ya. Kalau kita tidak bisa menyampaikan ilmu, paling tidak kita bisa mengajak mereka. Dan inilah kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ya, ajak saudara kita kaum muslimin yang lainnya agar kita sama-sama mendapatkan ilmu dan sama-sama menjadi lebih baik. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji kitab yang sangat mulia, Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala.
Pada pertemuan sebelumnya kita belum tuntas membahas bab yang ke-38 ya. Maka insya Allah kita lanjutkan sedikit bab yang ke-38. Barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti dia telah mempertuhankan mereka. Ini kita belum selesai ya. Masih ingat insyaallah? Baik. Kita lanjutkan, yaitu diriwayatkan dari Adi bin Hatim ya. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim ya. Seingat kami ini belum kita baca. Nah, minta tolong untuk dibacakan. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Suatu hari kemudian, maka aku berkata kepada beliau, "Sungguh kami tidaklah menyembah mereka." Beliau bertanya, "Alaisa yuharrimuna ma ahalallahu wa tuharrimunahu wa yuhilluna ma haramallahu wa tuhillunahu?" Faqultu bala. Qala fatilka ibadatuhum. Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kalian pun mengharamkannya? Dan bukankah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kalian pun menghalalkannya? Aku menjawab, ya. Maka beliau bersabda, itulah bentuk ibadah atau penyembahan kepada mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dengan menyatakan hasan. Nah, barakallahu fiik. Diriwayatkan dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Yaitu orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi, Nasara telah menjadikan rahib ahbarahum, rahib-rahib mereka, atau menjadikan para ulama mereka sebagai arbaban, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ketika sahabat Adi bin Hatim masih kondisi kafir. Di saat dia masih kondisi kafir, pernah mendengar Rasulullah membaca ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 31. Maka beliau pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka aku berkata kepada beliau, sungguh kami tidak menyembah mereka. Karena menurut sahabat Adi bin Hatim, selama dia masih kafir tidak pernah menyembah alim ulamanya mereka. Dia tidak pernah sujud kepada mereka, tidak pernah menyembelih sesembahan untuk rahib-rahib mereka, untuk ahli ibadah mereka. Itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, sahabat Adi bin Hatim menyangka yang dimaksud dengan menyembah selain Allah seperti itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunah wa yuhalluna ma harramallahu fatuhillunah?" Faqultu bala. Qala fatilka ibadatuhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah alim ulama kalian, ahli ibadah kalian, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian pun ikut mengharamkannya? Bukankah rahib-rahib kalian menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, kalian pun menghalalkannya? Kata sahabat Adi bin Hatim, bala, tentu wahai Rasulullah. Qala, beliau pun bersabda, fatilka ibadatuhum. Nah, itulah bentuk ibadah kalian, bentuk penyembahan kalian kepada rahib-rahib, kepada alim ulama kalian.
Jadi bentuk mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yaitu bukan dengan sujud, bukan dengan ruku, bukan dengan menyembah atau menyembelih penyembelihan, atau bukan dengan meminta-minta ya kepada rahib-rahib mereka di saat rahib mereka tidak ada di hadapan mereka. Bukan seperti itu penyembahan mereka, tapi persekutuan mereka yaitu apa? Taat ya, dan mengikuti alim ulama mereka dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, mereka ikut-ikutan. Nah, itulah bentuk penyekutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berbahayanya kalau mentaati alim ulama, mentaati para pembesar-pembesar dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berbahaya, bisa menyeret ke dalam kekafiran. Bahkan bisa menyeret juga dalam kekufuran ataupun kesyirikan. Ya. Allah mengatakan ini halal, kok dia mengharamkannya? Allah mengatakan ini haram, kok dia menghalalkannya? Berarti menjadikan tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah satu-satunya yang membuat hukum. Allah satu-satunya yang membuat aturan. Aturan ini halal, aturan ini haram. Yang berhak melakukan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada manusia yang merubah itu, lalu ada yang mengikuti, berarti sama saja dia telah menjadikan tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ittakhadhu ahbarahum. Namanya ahbar yaitu alim ulama ya, orang-orang berilmu tentang kitab. Ini namanya ahbar. Ya. Wa ruhbanahum ya, rahib ya atau buhairah. Ahbar itu jamak dari buhairah ya. Ahbar itu jamak dari buhairah, jamaknya ahbar ya. Ruhbanahum ya, jamak dari rahib yaitu ahli ibadah. Karena di kalangan orang-orang Yahudi ataupun Nasara ya, atau khususnya orang-orang Yahudi, ini ada orang-orang yang mengikuti jalan ulama ya, ahli kitabnya mereka. Jadi mereka punya ilmu, punya pengetahuan tentang kitab-kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi mereka. Tapi banyak yang mereka rubah dengan pikiran mereka, banyak yang dirubah karena hawa nafsu mereka. Dan juga ruhbanahum, ada yang meniti jalan rohib yaitu ahli ibadah yang bertapa, yang beribadah di dalam tempat-tempat ibadah mereka ya. Baik. Nah, ini yang biasanya sering ditaati oleh manusia tanpa memperhatikan dalilnya. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah dituntut untuk selalu berilmu. Mengikuti alim ulama itu setidaknya kita punya ilmu. Punya ilmu tentang dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama. Maka tidak boleh kita itu taklid buta. Taklid buta ya, ikut apa adanya tanpa melihat dalil yang dipakai oleh seorang ulama ya. Ini jelas keliru. Dan kita memang dituntut untuk terus belajar ya. Kalau kita tidak belajar memang tidak bisa membedakan mana pernyataan ulama yang benar, mana pernyataan ulama yang keliru. Kita bisa membedakannya itu kalau punya ilmu. Semakin punya ilmu, semakin kita bisa membedakan. Baik, Allah alam bisawab. Ini yang kita pelajari pada bab 38. Insyaallah kita lanjut pada bab yang ke-39.
yaitu berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Sudah ketemu semuanya? Taib. Bab yang ke-39 ini judul aslinya yaitu bab qaulihi ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik sampai akhir ayat. Jadi judul babnya itu langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika diterjemahkan untuk mempermudah, maka ditulis di sini bab berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Padahal ini bukan redaksi aslinya, ini cuma memudahkan saja. Redaksi aslinya yaitu langsung bab firman Allah, langsung ayat yang tertulis di dalam ayat yang kita baca ini. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi bab sebelumnya yaitu barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau bab sebelumnya itu banyak bersinggung tentang orang-orang yang membuat hukum. Jadi bab sebelumnya itu banyak bersinggungan tentang orang-orang yang membuat hukum. Siapa? Ya para ulama atau para umara, para pemimpin, para penguasa yang rata-rata mereka itu membuat hukum, membuat aturan, membuat undang-undang. Ini bab sebelumnya. Nah, kalau bab yang kita pelajari ini yaitu orang yang pengennya itu berhukum dengan selain hukum Allah. Di situ ada hukum Allah, tapi dia lebih memilih untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ini bab yang ke-39. Jadi contohnya seperti apa? Mungkin ada seorang wanita. Jadi dia seorang muslim. Dia tahu bahwa di dalam Islam itu kalau untuk bagi warisan itu ada hukumnya atau tidak? Ada hukum membagi warisan. Nah, dia tahu kalau dibagi secara hukum Islam, dia dapat jatahnya cuma sedikit. Maka dia nggak mau. Saya nggak mau dibagi warisan ini dengan cara Islam. Saya pengennya dibagi dengan hukum perundang-undangan atau hukum yang lain, hukum di pengadilan atau hukum yang di negara, bukan memakai hukum Islam. Nah, berarti dia telah berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Sama sini insya Allah ada gambaran ya. Baik. Kalau kita bisa rincikan bahwa namanya hukum Allah ya, itu ada dua macam. Namanya hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum kauni, yang kedua hukum syar'i. Baik, sebelumnya insya Allah kita ini sudah punya gambaran ya, hukum itu apa ya. Hukum itu ya aturan ya. Jadi aturan itulah hukum. Jadi aturan yang dibuat untuk kemaslahatan, nah, itu ya disebut dengan hukum. Nah, hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama kauni, hukum kauni, yaitu hukum yang berlaku di alam semesta ini, itu dinamakan hukum kauni. Karena semua yang ada di alam semesta ini tidak terlepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Semua di alam semesta ini sudah diatur sama Allah. Inilah yang sering kita bahas di pembahasan tauhid, apa kira-kira?
uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat rububiyah. Ketika kita membahas tauhid rububiyah, yaitu Allah itu sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai penguasa, sebagai raja, dan satu lagi Allah sebagai pengatur. Allah yang mengatur alam semesta ini. Maka dalam tauhid rububiyah tidak ada satu makhluk pun yang ikut campur mengatur alam ini. Ya, tidak ada siapapun, ya. Tidak ada penjaga laut ini, tidak ada pengatur laut ini, tidak ada pengatur daerah ini. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya hukum kauni. Baik. Kalau hukum kauniyah itu semuanya maka seharusnya aturan-aturan dalam mengatur kehidupan manusia pun harus menggunakan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kauniyah saja diatur oleh Allah, sedangkan untuk mengatur kehidupan manusia kita nggak mau pakai hukum yang diturunkan oleh Allah. Berarti tauhid uluhiyahnya bermasalah. Kalau ada orang yang tidak mau memakai hukum syar'i, hukum yang diturunkan oleh Allah, berarti tauhid uluhiyahnya bermasalah. Tauhid uluhiyahnya rusak. Karena kalau orang yang tauhid uluhiyahnya baik, orang yang tauhid uluhiyahnya benar, maka dia akan berhukum dengan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia percaya tauhid rububiyah yang mengatur alam ini adalah Allah, begitupun dia percaya yang bisa untuk mengatur kehidupan manusia adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya ini tentang hukum, ya. Ada dua, hukum kauni dan hukum syar'i. Lalu di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil, diantaranya yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa. Rasulnya, firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasulihi ra'aital munafiqina yasudduna anka sujuda fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahdithuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintah mengingkari tauhid itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum turunkan dan kepada hukum Rasul manusia dengan sekuat-kuatnya dari mengingkari kamu, maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Nah, barakallahu fiik. Dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida, sampai akhir ayat. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan
kepadamu dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Yuriduna ayyatahakamu, mereka ingin berhakim kepada togut. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk mengkafirkan atau untuk mengingkari togut-togut tersebut. Dan syaitan menginginkan agar kalian tersesat dengan kesesatan yang jauh, kesesatan yang nyata. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kondisi orang-orang munafik atau juga orang-orang kafir dari kalangan Yahudi yang mereka ingin berhukum dengan hukum togut. Padahal kita telah diperintahkan, itu sendiri adalah penghancur. Yang percaya dengan togut, maka tauhidnya akan hancur. Dan bukti kesempurnaan tauhid seseorang atau bukti benarnya tauhid seseorang yaitu harus kufur dengan togut. Kalau seseorang belum kufur dengan togut, maka tauhidnya tidak sah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang telah kufur kepada togut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Tali yang sangat kuat itu adalah tauhid. Syaratnya apa? Harus mengkafirkan. Dan begitu pun untuk menjauhi, untuk menyeru manusia menjauhi apa? Togut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan kami sungguh telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul untuk menyeru bertauhid kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah saja dan menjauhi tagut. Nah, apa itu tagut atau siapa itu tagut? Ya. Para ulama punya banyak definisi tentang togut. Di antaranya disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Menurut Imam Malik, togut itu adalah ma'ubidu min dunillah. Apa-apa yang disembah selain Allah. Nah, itu togut. Ya, dan ini lebih umum, ya. Apa-apa, semua, apapun yang disembah selain Allah itu namanya togut. Makanya sering diartikan togut adalah sesembahan selain Allah. Dan diantara ulama ada yang merincikan lagi seperti Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau merincikan makna togut dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan ma'ubidu min dunillahi, ma tajawaz, melampaui batas di dalam penyembahan, itulah togut. Baik, kita ini disuruh menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi kita sudah dikasih batasan. Batasan di dalam menyembah itu hanya kepada Allah saja. Nah, ada orang-orang yang ternyata melebihi batasan itu. Menyembahnya itu kebablasan. Ya, melebihi batas artinya apa? Bablas. Jadi dia sampai menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat togut atau dia telah menyembah kepada togut. Dan dalam penyembahan itu ada dua macam. Penyembahan kepada benda-benda hidup dan penyembahan kepada benda-benda yang sudah mati. Mohon maaf, benda-benda mati. Ada benda-benda hidup yang disembah, ada benda-benda mati yang disembah oleh manusia. Taib. Benda-benda mati yaitu banyak, yang menyembah batu, yang menyembah patung,
yang menyembah kuburan, yang benda tumbuh gitu ya. Ya, pohon termasuk benda mati ya. Yang benda hidup seperti apa? Ya seperti manusia ya, para raja yang mereka menyatakan dirinya sebagai Tuhan untuk disembah, ataupun orang-orang, itulah dinamakan togut. Atau dia rela untuk disembah oleh orang lain, itulah togut. Tapi kalau dia tidak rela, tidak ridho disembah oleh manusia, maka ini tidak. Sampai sini ada gambaran ya. Contohnya seperti siapa? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa disembah oleh manusia, tapi Nabi Isa itu tidak ridho, tidak mau disembah oleh manusia. Berarti Nabi Isa bukanlah togut. Termasuk orang-orang soleh ya, orang-orang soleh yang mungkin disembah-sembah oleh manusia dan mereka tidak ridho, maka mereka ini tidak dinamakan togut. Kecuali orang-orang yang ridho, bahkan orang-orang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, itulah dinamakan togut. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam bukunya yang lain ya, buku Salasatul Usul atau Usul Al-Thalatha, beliau di akhir pembahasan menyebutkan tentang ru'usut tawagid, yaitu pembesar-pembesarnya togut. Jadi togut itu ada banyak macamnya, namun ada pangkal-pangkal togut, pembesar-pembesar togut yang disebutkan yaitu ada 5. Yang pertama iblis. Nah, ini termasuk togut. Dukun ya, ataupun syaitan. Nah, ini termasuk togut. Kemudian man ubidu min dunillah wa huwa radin. Orang yang disembah selain Allah dan dia ridho. Orang yang ridho untuk disembah. Nah, ini juga termasuk togut. Kemudian man da'an nas ila ibadati nafsihi. Orang yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Ini sudah ada 3. Yang keempat yaitu orang yang mengatakan tahu ilmu gaib. Ya, orang yang menyebutkan dirinya tahu ilmu gaib. Ya, termasuk tukang ramal, para dukun. Ini juga termasuk togut. Dan yang kelima, man lam yahkum bima anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu dinamakan togut. Berarti kalau hukum selain hukum Allah dinamakan hukum apa? Hukum togut. Baik. Nah, ini tentang togut. Nah, berbicara tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ya, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka kritis, dan ini pembahasan yang faham bisa-bisa terjatuh di dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang mengkafirkan orang lain tanpa hak. Jadi ini harus butuh konsentrasi ya. Baik, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, poin yang pertama, secara hukum asal orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kufur asgor. Ini poinnya. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah secara hukum asal yaitu kufur asgor, kafir yang kecil. Alias apa? Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini hukum asal.
Namun dia bisa menjadi kufur akbar kalau ada qarinah, ada indikasi-indikasi yang lain atau ada dalil-dalil yang lain yang membuat orang ini terjatuh dalam kufur akbar. Kalau secara hukum asal namanya kufur asghar, kufur kecil. Dalilnya apa? Ya. Dan ini ya, sebelum kita masuk pada dalil, ini yang disebutkan oleh para ulama, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, dan juga dibawakan oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, menyebutkan bahwa hukum asal dari orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur asghar. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, innal hukma bighairi ma anzalallahu yatanawalul kufraini al-asgharu wal akbaru. Orang yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah, maka ada kemungkinan menjadi kufur asghar dan ada kemungkinan menjadi kufur akbar. Ya, beliau mengembangkan pernyataan Syekhul Islam menjadi kufur asghar dan bisa menjadi kondisi keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tersebut. Baik. Nanti akan kita jelaskan kapan orang itu dihukumi kufur akbar. Tapi ini kita tahu dulu bahwa hukum asal dari berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufurnya kufur asghar. Di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama yaitu sebuah hadis, ya, bukan pernyataan Rasulullah atau sebuah perkataan seorang tabi'in, ya, perkataan seorang tabi'in bernama Abdullah bin Shaqiq. Perkataan seorang tabi'in bernama Abdullah bin Shaqiq yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Apa kata Imam Abdullah bin Shaqiq? Maka as-sahabah yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas shalah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu amalan yang meninggalkannya itu kekafiran selain daripada sholat. Para sahabat itu, ya, melihat, ya, suatu amalan yang meninggalkannya itu kekafiran, atau para sahabat tidak melihat meninggalkan suatu amalan itu termasuk kekafiran selain daripada sholat. Artinya yang dilihat oleh para sahabat, suatu amalan itu dianggap kafir kalau meninggalkan sholat. Berarti kalau selain dari amalan meninggalkan sholat tidak dianggap kafir. Orang yang meninggalkan puasa tidak dianggap kafir. Orang yang meninggalkan zakat tidak dianggap kafir. Orang yang tidak pergi haji padahal dia mampu tidak dianggap kafir. Nah, yang dianggap kafir oleh para sahabat, ya, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Selain daripada sholat termasuk berhukum dengan selain hukum Allah. Berhukum dengan selain hukum Allah itu termasuk perbuatan atau tidak? Atau keyakinan? Berhukum dengan selain hukum Allah termasuk perbuatan. Nah, termasuk perbuatan yaitu meninggalkan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini tidak dianggap kafir oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua, tafsiran daripada ayat, dan nanti akan mungkin kita bacakan ayatnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan
apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kalau kita lihat seluruh penafsiran para ulama tafsir, yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kafir asgor, kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Mau dicek semua penafsiran para ulama tafsir, semuanya mengatakan demikian. Misalkan kalau kita melihat dalam tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Qala, ini dalam tafsir, mohon maaf, Ibnu Katsir, "Laisal kufri alladhi yadhhabuna ilai." Beliau menukilkan pernyataan sahabat Abdullah bin Abbas. Penafsiran sahabat Abdullah bin Abbas berkata, "Laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilai." Bukan kafir yang kalian maksudkan, alias bukan kafir yang keluar dari Islam. Walakin al-kufru duna kufrin, kafir yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Dan begitu pun perkataan para tabi'in dan juga banyak sahabat mengartikan kufur di situ bukan kufur akbar. Nah, di sini juga kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, "Faulaika humul kafirun fal hukmu bi ghairi ma anzalallah min a'mali ahlil kufri wa qad yakunu kufrun yankilu anil millah wa dzalika idza taqada haluhu wa jawazuhu." Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah termasuk amalan kekafiran. Jadi kufur apa? Kufur amal, termasuk amalan kekafiran. Dan bisa menjadi kafir yang mengeluarkan dari agama kalau dia meyakini bolehnya seseorang berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau dia sudah sampai keyakinan, barulah orang itu dikatakan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Kalau dia hanya pengamalan saja, dia mengamalkan aturan selain aturan Allah, tidak sampai pada keyakinan, maka dia masih beragama Islam. Nah, ini kita perlu hati-hati membahas ya seperti ini, karena sebagian kaum muslimin salah faham sehingga terjatuh di dalam mengkafirkan saudaranya tanpa hak, tanpa dalil yang dibenarkan. Karena yang pertama kali menggunakan penafsiran mengkafirkan orang lain ataupun menjatuhkan kafir orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah orang-orang Khawarij. Merekalah yang pertama kali menyebutkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir, keluar dari Islam. Itu pendapatnya siapa? Khawarij. Ketika terjadi ya perselisihan antara sahabat Ali radhiyallahu anhu dan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, lalu sahabat Muawiyah ya, mereka berdua mengutus seorang utusan. Ya, sahabat Muawiyah mengutus sahabat Amr bin Al-As. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa Al-Asy'ari untuk menjadi perwakilan ya. Jadi dua kubu ini saling mengutus perwakilan dari sahabat Ali dan perwakilan dari kubunya sahabat Muawiyah. Kata orang-orang Khawarij ya, sahabat Muawiyah dan sahabat Ali berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka berdua kafir, keluar dari Islam. Ya, harusnya ya mereka langsung bertemu, nggak perlu pakai perantara, nggak perlu pakai perwakilan. Kalau pakai perwakilan, apalagi ini membahas perkara besar, perkara negara, perkara darah kaum muslimin, harusnya ya mereka langsung ketemu, langsung membahas. Ya. Ini kok malah pakai utusan.
Maka mereka mengkafirkan sahabat Muawiyah dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan perbuatan sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat Amr bin As itu dianggap hukum selain hukum Allah dan kafir, keluar dari Islam. Padahal yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah dan sahabat Ali itu hukum Allah atau bukan? Hukum Allah. Tahu dari mana yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah itu hukum Allah? Masalah pernikahan. Disuruh untuk mengutus perwakilan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Betul ya, Masya Allah. Maka sahabat Ibni Abbas ketika datang untuk lahu bainahuma, jadinya ya permusuhan atau takut terjadinya persengketaan yang lebih panjang, maka hendaknya pihak laki-laki mengutus seorang hakim, seorang utusan, dan pihak perempuan mengutus seorang utusan jika mereka berdua menginginkan islah. Jika mereka ingin perdamaian, maka utuslah seorang hakim untuk menjadi juru damai, juru perunding. Mereka tidak mampu menjawab. Orang-orang Khawarij tidak mampu menjawab dalil yang disampaikan oleh sahabat Ibni Abbas, maka banyak dari orang-orang Khawarij yang bertobat ya. Karena argumen-argumen mereka semuanya dipatahkan oleh sahabat Ibni Abbas. Mereka tidak mampu membantah sahabat Ibni Abbas ya. Jadi bertobat dan oleh karena itu tidak semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu dinyatakan kafir. Sebagaimana pemahaman sebagian orang, sebagian kaum muslimin yang mengatakan kalau ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah pasti dia kafir, keluar dari Islam, itu hukum togut yang darahnya halal, hartanya halal, boleh dibunuh. Ini pemahaman yang sesat, pemahaman yang keliru ya, tidak boleh kita terjebak dengan pemahaman seperti itu. Lalu bagaimana sikapnya atau bagaimana kita melihat orang yang berhukum dengan selain hukum Allah? Sekurang-kurangnya ada 3 dan mungkin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, orang yang ridho dengan hukum selain hukum Allah, yaitu dia rela, dia ridho, bahkan menganggap selain hukum Allah itu lebih baik. Berarti dia telah kafir dan keluar dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menganggap hukum selain Allah itu sama, derajatnya sama dengan hukum Allah, sama-sama baik. Nah, berarti orang ini juga telah kafir, keluar dari Islam. Yang ketiga, orang itu masih berpandangan hukum Allah lah yang paling terbaik, tapi dia berhukum dengan selain hukum Allah karena kondisi tertentu. Keyakinan dia masih beranggapan hukum Allah itu masih terbaik. Tapi kenapa dia berhukum dengan selain hukum Allah? Ada kondisi-kondisi tertentu. Apakah karena mengikuti hawa nafsu? Ya, kalau dia berhukum dengan hukum Allah, nanti bisa dipindahkan jabatan atau bisa dipecat dari jabatannya, maka dia berhukum dengan selain hukum Allah. Maka orang seperti ini tidak dinyatakan kafir, dia telah melakukan dosa besar. Ya, dia melakukan dosa besar, ya, dan dia melakukan kekufuran, tapi kufur itu tidak sampai keluar dari Islam. Atau ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah karena terpaksa, ya, karena sistemnya sudah seperti itu, ya, tidak mungkin ditegakkan hukum Allah. Kalau ditegakkan hukum Allah dan masyarakatnya mungkin belum siap, yang terjadi malah kerusakan yang lebih besar. Masyarakatnya berbagai macam latar belakang, berbagai macam agama, kalau diterapkan hukum Allah malah menimbulkan perpecahan, kerusakannya lebih besar. Maka dia memilih hukum selain Allah sambil berusaha mendekat kepada hukum Allah.
Kalau seperti ini dia mendapatkan pahala. Kalau ada seorang pemimpin, ada seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dia berusaha mendekat kepada hukum Allah, maka dia justru mendapatkan pahala. Maka bagi para hakim dituntut untuk memahami ilmu agama, memahami hukum-hukum Allah. Kalau tidak paham hukum Allah, bagaimana mungkin dia bisa berhukum dengan hukum Allah, atau bagaimana mungkin dia bisa mendekat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Ya, ini yang berkaitan dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak serta-merta langsung kafir, ya. Ini harus waspadai, harus hati-hati. Nah, baik, mungkin kita lanjutkan dalil berikutnya. Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengerjakan perbaikan. Surat Al-Baqarah ayat 11 tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik, kalau dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab, inna nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini justru mengadakan perbaikan. Nah, itulah kondisi orang-orang munafik yang selalu membuat kerusakan di muka bumi. Dan kerusakan yang paling besar yang mengancam kaum muslimin yaitu orang-orang munafik, ya, seperti musuh dalam selimut. Kalau musuhnya orang-orang kafir jelas kelihatan, ya, mereka mengangkat senjata, kita mengangkat senjata. Tapi kalau orang munafik, ya, menusuk dari belakang, tidak ketahuan, dan itu lebih berbahaya bagi kaum muslimin. Di antara kerusakan yang ditimbulkan di muka bumi ini, yang paling besar adalah kesyirikan, ya, atau menyebarkan kesyirikan di muka bumi ini adalah kerusakan yang paling besar. Karena bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk, untuk bertauhid kepada Allah. Manusia diciptakan di muka bumi ini untuk mentauhidkan Allah. Nah, tiba ada orang yang menyebarkan kesyirikan, maka dia telah mengadakan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Termasuk kerusakan juga adalah berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau orang yang berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah, yang terjadi malah kerusakan, bukan kemaslahatan. Pasti. Kalau yang diterapkan adalah bukan hukum Allah, yang ada adalah ketimpangan, bukan perbaikan, bukan kemaslahatan. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Rabbul Alamin, yang mengetahui seluruh yang terbaik untuk hamba-hambanya. Apa yang terbaik untuk hambanya, apa yang maslahat untuk hambanya, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketahui atau tidak? Diketahui. Makanya Allah menurunkan hukum itu yang terbaik untuk manusia. Contoh saja hukum qisas, ya. Itu sangat baik untuk manusia. Makanya walakum fil qisasi hayatun, ya. Bagi kalian di dalam qisas itu ada kehidupan. Allah mengatakan dalam qisas justru ada kehidupan. Padahal qisas itu kan membunuh, dibalas dengan dibunuh. Tapi kata Allah ada kehidupan di dalam qisas itu. Kenapa? Karena dengan qisas itu menyelamatkan banyak nyawa. Rata-rata terjadi pertumpahan darah itu karena dendam. Terjadi pertumpahan darah rata-rata karena dendam. Karena tidak ditegakkan qisas, akhirnya dendam itu masih ada. Ada orang yang membunuh bapaknya. Si anak ini punya dendam kepada orang yang membunuh
bapaknya itu. Baik kepada individu orang yang membunuh bapaknya atau kepada keluarga orang yang membunuh bapaknya. Bahkan kepada kabilah. Ya, satu kampung pun dia akan dendam kepada kampung itu. Kalau ditegakkan kisos, maka dendam itu akan meredah. Karena sudah dibalas, yang membunuh sama-sama dibunuh, selesai, ya. Dendam itu akan hilang. Tapi kalau yang membunuh orang tuanya tidak ditegakkan kisos, cuma dipenjara mungkin 10 tahun, 15 tahun, setelah itu keluar, wah, hati-hati. Nah, ini dendam itu masih ada. Nah, itulah ketika orang ini membalas, dan ketika dia menyerang itu tidak sendirian. Biasanya menyerang itu tidak sendirian, ngajak keluarganya yang lain, ngajak kabilahnya yang lain untuk menyerang kabilah yang membunuh orang tuanya itu. Terjadilah pertumpahan darah. Mungkin awalnya cuma masalah dendam dari satu kabilah atau satu keluarga dengan keluarga yang satunya, tapi ternyata satu keluarga ini agamanya Nasoro, satu agamanya Islam. Tersebar akhirnya antar agama, sudah melebar kemana-mana. Ya, awalnya antar keluarga, bisa antar agama, bisa menyebar antar kampung, antar satu daerah, ya, gara-gara perlakuan satu orang yang membunuh dan tidak dihukum kisos. Maka hukum Allah adalah paling terbaik, ya. Kalau orang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang timbul adalah kerusakan di muka bumi ini. Termasuk kerusakan di muka bumi adalah kemaksiatan, ya. Kemaksiatan itu membuat bumi ini rusak. Rusak apanya? Ya, apa saja yang rusak, ya. Keberkahannya hilang, hujannya tidak diturunkan, ya. Nah, ini gara-gara kemaksiatan, dan turunnya bencana itu juga karena kemaksiatan. Taib. Maka orang-orang munafik ini mengatakan, inna nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ini kaidah penting. Tidak semua orang yang mengatakan kami mengadakan perbaikan, dia orang yang membuat perbaikan. Tidak semua orang yang mengkampanyekan kami ini mengadakan perbaikan, belum tentu dia mengadakan perbaikan. Contohnya orang-orang munafik ini, mereka menganggap dirinya berbuat perbaikan, mengadakan kemaslahatan, tapi jauh dari kemaslahatan, jauh dari perbaikan. Justru mereka malah merusak alam ini, merusak bumi ini. Orang yang mengkampanyekan kita ini sedang mengadakan perbaikan harus diuji terlebih dahulu. Diuji apanya? Cara mereka mengadakan perbaikan itu seperti apa? Apakah caranya benar? Jalan yang mereka tempuh untuk mengadakan perbaikannya benar atau tidak? Kita pengen mengadakan perbaikan di desa ini, maka setiap musim tertentu kita memberikan persembahan kepada apa? Leluhur, kepada bau rokso. Kita untuk mengadakan kemakmuran, kerukunan di antar warga, maka setiap tahun, ya, kita adakan apa? Bersih desa. Benar atau tidak? Jelas keliru. Maka dilihat gimana caranya dia mengadakan perbaikan. Dan cara untuk mengadakan perbaikan yaitu caranya para nabi. Kalau kita pengen tahu gimana caranya mengadakan perbaikan di muka bumi ini, lihatlah caranya para nabi. Itulah cara untuk mengadakan perbaikan. Para nabi itulah mereka yang mengadakan perbaikan di muka bumi ini. Makanya orang-orang kafir, ya, banyak sekali mengatasnamakan kami ini mengadakan kemaslahatan, kami ini mengadakan perbaikan.
sebagaimana contoh orang-orang yang datang menawarkan arisan keyakinan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kamu pengen jadi orang yang paling kaya, akan kami berikan semua harta kami, kamu menjadi orang paling kaya. Kalau kamu pengen menikahi wanita manapun yang kamu sukai, berapapun banyaknya, akan kami berikan tanpa mahar. Tapi ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kalau begitu kami punya satu permintaan, dan permintaan satu ini menjadi maslahat antara kami dan kamu. Wah, itu kan kata orang-orang kafir. Ini solahun bainana wa bainak. Ini maslahat, kebaikan antara kami dan kamu. Apa kata Rasulullah? Ya, apa kebaikan itu? Apa tawaran kalian? Mereka mengatakan, ta'budu ilahana sanah wa na'budu ilahaka sanah. Kamu sembah Tuhan kami Lata dan Uzza 1 tahun, kami menyembah Tuhanmu 1 tahun. Fair, maslahat. Baik kan? Tahun ini kamu ucap selamat hari raya kami, tahun depan ketika hari raya agama kamu, kami pun mengucapkan selamat hari raya kepada agama kamu. Baik kan? Ya, adil kan, maslahat kan? Itu kan anggapan orang-orang kafir. Allah Subhanahu turunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abud lakum dinukum waliyadin." Nah, itulah orang-orang kafir menganggap itu maslahat tapi tidak sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Sesudah Allah memperbaikinya yaitu apa? Setelah diutusnya para nabi. Setelah diutusnya para nabi, maka bumi ini menjadi baik. Bumi ini diperbaiki oleh Allah dengan diutusnya para nabi. Maka jangan dirusak yang sudah diperbaiki oleh Allah tersebut. Para nabi mendakwakan tauhid, mendakwakan agama sehingga bumi itu menjadi baik. Baik, kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, "Apa hukum jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Surat Al-Maidah ayat 40. Nah, barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumnya, mengutus para nabi, mengutus rasul dengan membawa hukum dari Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah hukum yang Allah turunkan itu jelas, disampaikan oleh nabi, disampaikan oleh rasul, sudah jelas hukum Allah itu, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang lebih mereka kehendaki? Padahal hukum Allah sudah jelas, hukum Allah sudah pasti. Kenapa? Apakah mereka lebih memilih hukum jahiliyah? Ya, ini waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Betapa bagus hukum dari Allah, atau siapakah yang lebih bagus, lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ini pertanyaan, ya, siapakah yang hukumnya lebih baik? Ya, tidak ada yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang percaya, ya. Nah, selanjutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Tidaklah beriman dengan sempurna seseorang dari kalian sehingga keinginan dirinya menuruti apa yang telah aku bawa dari Allah. Kata Nawawi, hadis ini sahih, diriwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan isnad sahih. Nah, barakallahu fiik. Riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, apa yang dengannya aku bawa. Ya, kalau ada orang yang masih mengikuti hawa nafsunya, dalam konteks ini adalah berhukum dengan selain hukum Allah, selain hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dikatakan tidak beriman. Kalau ada orang yang masih berhukum dengan selain hukum Allah, dikatakan tidak beriman. Namun yang dimaksud dengan tidak beriman di sini adalah tidak sempurna keimanannya, ya. Jadi bukan hilang keimanan seluruhnya, tapi tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, ya, sahih, ya. Berikutnya, Asy-Syafi'i menuturkan, pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan seorang Yahudi. Berkatalah orang Yahudi itu, mari kita berhakim kepada Muhammad SAW, karena ia mengerti bahwa beliau tidak mengambil risuah atau sosok. Sedangkan orang munafik itu berkata, mari kita berhakim kepada orang-orang Yahudi, karena ia tahu bahwa mereka tahu menerima risuah. Maka bersepakatlah keduanya untuk datang berhakim kepada seorang dukun di Juhaina. Lalu turunlah ayat, alam taro ilal ladina yasumuna ila akhiri. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku. Dikatakan pula bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan dua orang yang bertengkar. Salah seorang mengatakan, mari kita bersama-sama mengadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang lainnya mengatakan kepada Ka'ab al-Ashraf. Kemudian keduanya mengadukan perkara mereka kepada Umar. Salah seorang di antara keduanya menjelaskan kepadanya tentang kasus yang terjadi. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak rela dengan keputusan Rasulullah SAW, benarkah demikian? Ia menjawab, ya. Akhirnya dihukumlah orang itu oleh Umar dengan dipancung menggunakan pedang. nah, barakallahu fiik. Jadi As-Sa'bi, seorang tabi'in, menuturkan pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan orang Yahudi. Orang Yahudi pengennya kita jadikan Rasulullah Nabi Muhammad sebagai hakim. Orang munafik tidak, ya, kita lebih bagus kita pilih orang dari kalangan Yahudi, ya, seorang dukun dari kalangan Yahudi untuk menjadi seorang hakim. Ya. Karena kata orang Yahudi ini, Nabi Muhammad tidak menerima riswah, tidak menerima sogok. Sedangkan menurut orang munafik, ya, kenapa kita berhukum kepada si dukun itu atau si Yahudi itu? Karena Yahudi itu menerima riswah. Dan itulah wataknya mereka, ya. Wataknya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang selalu menerima sogokan. Akhirnya mereka pun berhukum kepada orang Yahudi tersebut di Juhainah. Lalu Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna, yang tadi kita baca di awal ayat. Kemudian disebutkan bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan dua orang, ya, dua orang munafik yang bertengkar, bersengketa. Seseorang mengatakan, mari kita berhukum kepada Rasulullah. Yang satunya mengatakan, mari kita berhukum kepada Ka'ab al-Ashraf, yaitu pemukanya orang Yahudi. Lalu mereka mengadukan perkara mereka kepada sahabat Umar bin Khattab, ya. Maka kata sahabat Umar bin Khattab, ya, siapa yang ingin berhukum dengan orang Yahudi? Siapa yang ingin berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf? Ya, lalu dikatakan, oh, si fulan. Maka dia mengatakan, tunggu sebentar. Umar pun masuk ke dalam rumah lalu mengambil pedang,
Lalu siapa yang tadi mengatakan kita berhukum kepada Ka'ab bin al-Ashraf? Ka'ab al-Ashraf, ya. Maka si fulan ini mengatakan si fulan itu yang berhukum dengan Ka'ab bin al-Ashraf, langsung ditebas kepala orang tersebut. Ya. Karena pasti ini orang munafik, ya, bukan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, dia ridho, dia rela dengan keputusan yang diputuskan oleh baginda Rasulullah SAW, dan dia akan menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Ini kalau orang beriman. Kalau orang munafik, dia akan mencari hakim lain, ya, dari para dukun ataupun tokoh-tokoh kafir lainnya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang tanyakan? Kami persilakan. Sampun? Ya, Allah. Ini menyimpang. Kalau misalkan kita mengikuti kajian ini, kita mempelajari kajian. Nah, karena kalau kita mengikuti kajian, kita mencari ilmu, tapi pusatnya itu setiap bab selalu diikuti dengan beberapa bab. Setiap bab selalu diikuti dengan beberapa bab. Apakah kita meninggalkan kajian itu saja atau diikuti dengan berbagai gibah? ya. Nah. Jadi setiap dibahas bab ini selalu diikuti beberapa gibah. Jadi disusupi gibah gitu, Pak. Ya, menggibah orang ini, menggibah orang ini, menggibah orang ini, terus begitu. Nah ini gimana tindakan kita sebagai jamaah? Apakah meninggalkan saja atau gimana? Ya. Terima kasih. Baik. Kalau seperti yang ditanyakan, itu setiap bab itu selalu ada gibah. Ya. Kalau gibahnya itu mungkin 1-2 kali, mungkin keceplosan atau keceplosan atau tiba-tiba lupa, ya, akhirnya terlalu melebar sampai menggibah 1-2 kali, ini masih dianggap wajar. Tapi kalau setiap bab, ya, seperti pertanyaan ini, setiap bab itu menggibah, ya, maka kalau saran kami, ya, ditinggalkan saja majelis yang seperti itu. Karena kita ini waktunya terbatas, ya, jangan sampai waktu kita habis bukan untuk ilmu, bukan untuk belajar, tapi untuk mendengar ghibah. Yang ada bukan hatinya semakin lembut, hatinya semakin ingat sama Allah, yang ada malah menanamkan kebencian kepada kaum muslimin, ya. Hukum asal, ya, kepada sesama kaum muslimin itu adalah membawakan uzur. Ahlus sunnah wal jamaah kaedahnya, hukum asalnya kepada sesama kaum muslimin adalah memberikan uzur. Itulah akidah dan itulah dakwanya ahlus sunnah, memberikan uzur. Tapi kalau ada majelis yang selalu menyalahkan ini, menyalahkan itu, menggibah ini, menggibah itu, ini bukan ciri-ciri dakwanya ahlus sunnah. Jadi dasar hukum asalnya dakwah ahlus sunnah wal jamaah yang dibawa oleh para ulama salaf, yaitu mengedepankan uzur, ya, lebih mengedepankan uzur, bukan malah menjatuhkan, menyalahkan. Makanya kalau kita lihat para ulama kita, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, Syekh Al-Albani, lihat Masya Allah pembahasan mereka, jarang mereka itu menggibah fulan, jarang seperti itu. Nah, itulah dakwanya Ahlussunnah, dan sepertilah imam-imam yang lainnya. Bahkan para ulama kita itu, kitabnya Imam Nawawi dibahas, dipakai. Padahal Imam Nawawi itu termasuk yang ada penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, itu dipakai, dikaji dari zaman ke zaman oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Imam Ibnu Hajar punya hal-hal yang beliau tergelincir dalam masalah takwil dan seterusnya. Tapi lihatlah seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, adil. Mereka, ya, tidak menjatuhkan ulama tersebut, tapi mereka tidak mengikuti kesalahan
ulama tersebut. Kalau ada ulama yang memang salah, ya nggak usah diikuti. Mereka menjelaskan kesalahannya, tapi kebaikannya terus ya mereka ajarkan. Ya, itu ciri-ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka saran kami kalau dakwahnya seperti itu, mendingan kita cari tempat kajian yang lain. Allahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Di bab 39 ini kan kita membahas tentang berhukum dengan selain Allah yang hukum asalnya adalah kufur asghar, syirik kecil kan. Yang intinya itu adalah suatu perbuatan dosa. Nah, kita ambil contoh, salah satu contoh hukum selain Allah yaitu adalah yang kita semua tahu adalah demokrasi kan. Itu kan kita yakin dan semua tahu bahwa demokrasi adalah hukum selain hukum Allah, yaitu hukum manusia. Nah, kita ambil turunannya yaitu bagian dari demokrasi yaitu pemilihan umum, pemilu atau pilkada. Itu kan juga hukum selain hukum Allah. Nah, di sini disebutkan bahwa jika seorang mengikuti hukum selain hukum Allah, dia dalam keadaan kondisi yang misal terpaksa, itu dia tidak dihukumi kafir, namun tetap dihukumi dosa. Nah, namun dalam kenyataannya kita lihat sendiri dalam pemilu ini yang merupakan hukum selain hukum Allah itu kebanyakan orang itu mengikuti tanpa terpaksa. Nah, kita tahu kan definisi terpaksa itu kan misal diancam untuk dibunuh atau diancam untuk diusir atau diancam untuk diancam lah kondisi terpaksa itu. Namun banyak orang itu mengikutinya dalam kondisi yang rela, bahkan senang, bahkan mengajak yang lain untuk mengikutinya. Nah, kembali ke bab 38, judul babnya adalah mentaati ulama yang intinya menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Nah, Allah kan menurunkan hukum untuk memilih pemimpin kan jelas, yaitu misalnya seperti musyawarah atau pemimpin yang sebelumnya menuju pemimpin setelahnya. Nah, jika kita dalam pemilu ini kan kita tahu sendiri bahwa ada sebagian orang atau ulama yang berpendapat bahwa boleh kita menempuh jalur pemilu dalam memilih pemimpin yang itu memang jelas menyelisih apa yang Allah turunkan, apa yang Allah tetapkan. Nah, apakah termasuk ini syirik dalam ketaatan kita mengikuti pendapat ulama yang menyelisih aturan Allah dan Rasulnya dalam hal ini seperti pemilu. Dan kita tahu pemilu ini kan jelas, kita yakin bahwa ini bukan hukum Allah tapi ini hukum manusia, ya kan? Kita mengatakan bahwa sebagai kita meyakini bahwa kita dengan mengikuti hukum ini kita berharap kebaikan. Nah, namun sebab yang ditempuh ini tidak sesuai syariat atau menyelisih hukum Allah. Ini bagaimana Ustaz penjelasannya? Terima kasih. Termasuk selain hukum Allah adalah hukum demokrasi. Baik, ya, hukum demokrasi, ya, itu pun kalau kita lihat hanya kalau yang qat'i, jadi hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum yang betul-betul qat'i. Qat'i itu adalah yang sudah ada nas dari Al-Qur'an maupun hadis tentang hukum tersebut. Contoh seperti hukum hudud, potong tangan, hukum qisas, kemudian hukum mencuri, hukum rajam. Ini jelas-jelas hukum yang sudah jelas-jelas qat'i. Nah, hukum yang model ini tidak boleh kita mencari hukum lain selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini insyaallah ada gambaran ya. Nah, adapun
hukum yang tidak qat'i, yang mana di situ ada ruang mungkin untuk ijtihad, maka tidak bisa ya dikatakan orang itu berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Kalau memang ada ruang untuk ijtihad, ya. Baik, termasuk demokrasi, ya, termasuk demokrasi. Ini termasuk hukum yang qat'i atau hukum yang tidak qat'i, yang ada ruang untuk berijtihad, ada ruang untuk perbedaan pendapat di sana. Ya. Kalau yang kami tahu, hukum ini termasuk yang masih ada ruang untuk berijtihad di sana. Ya. Karena yang hukum qat'i rata-rata di negara kita itu adalah hukum hudud. Itu yang diselisih oleh negara kita. Yang diselisih oleh negara kita yang rata-rata itulah hukum hudud. Orang yang membunuh tidak ditegakkan kisos. Orang yang orang yang mencuri tidak dipotong tangannya. Orang yang berzina tidak dirajam atau tidak dicambuk. Ini yang di negara kita ini tidak diterapkan. Adapun yang lainnya rata-rata itu hukum yang menjadi maslahah mursalah yang tidak diberi batasan oleh syariat. Hukum-hukum aturan-aturan yang lain itu semua ya rata-rata tidak diberi batasan dalam syariat. Maka termasuk pemilihan umum ini, walaupun ya ini bukan termasuk hukum yang qat'i, ya, hukum yang qat'i, ya, dan juga tidak termasuk hukum syar'i, ya, tidak termasuk hukum syar'i. Maka di saat keberagaman ya orang yang tinggal di satu negara ini dan mereka tidak mampu menerapkan hukum syar'i, kira-kira maslahat yang ditempuh kira-kira hukum apa? Apakah karena hukum syar'i tidak bisa ditegakkan, ya udah nggak ada hukum di negara ini? Apakah kita seperti itu? Atau kita betul-betul harus ya memperjuangkan untuk menegakkan hukum Allah, dan itu wajib. Kita memang wajib untuk memperjuangkan agar menegakkan hukum Allah. Tapi kenyataannya ternyata tidak mudah, ya. Kalau menegakkan hukum Allah itu sudah bisa sejak awal para ulama saja, dan yang berkuasa itu adalah para ulama saja, ternyata tidak mudah untuk menjadikan hukum Allah ditegakkan di negara ini, apalagi belakangannya, apalagi setelahnya. Kalau ternyata tidak mudah dan sulit untuk kita tegakkan hukum Allah, apakah berarti kita nggak punya hukum sama sekali? Tentunya ada mencari kemaslahatan di sana. Hukum apa yang kita buat untuk menjaga ketertiban di dalam negara? Maka dipilihlah hukum demokrasi. Ya. Dan ini ya, kalau kita bersikap dengan hukum demokrasi, ya seperti terpaksa. Ya, karena sistemnya sudah seperti itu dan sulit untuk kita wujudkan hukum syar'i, ya mau nggak mau, ya kita dengan terpaksa tidak ridho menerima hukum demokrasi tersebut. Begitupun turunannya, ya, termasuk pemilihan, termasuk yang lainnya, termasuk di kehakimannya. Ya, cuma orang yang menjadi penegak hukum, dia berusaha untuk mendekat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dasar dari sistemnya sudah tidak bisa ditegakkan hukum Allah, ya gimana mungkin turunannya bisa ditegakkan? Namun dalam perkara-perkara yang lain seperti warisan, seperti pernikahan, alhamdulillah negara kita memberikan keluasan, ya, untuk pernikahan menggunakan hukum Islam sesuai dengan agamanya. Untuk warisan juga ada pembagian menurut Islam. Ini masih sesuai syariat Islam, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi yang kami melihat yang betul-betul dilanggar oleh negara kita, ya ini hukum hudud ini, yang potong tangan, yang kisos, ini yang betul-betul secara qat'i yang tidak diterapkan di negara kita, ya. Namun berusaha untuk mendekati,
Berusaha untuk mendekati, contohnya seperti apa? Melihat kepada ilat-ilatnya. Kenapa Allah menyuruh untuk potong tangan? Supaya ada efek jera. Maka dia membuat hukum, aturan yang betul-betul membuat jera. Jangan orang yang korupsi triliunan, penjaranya cuma 3 tahun, 5 tahun, dekat kepada hukum Allah. Nah ini betul-betul jera. Orang nggak mau miskin gitu. Allahu a'lam bishawab. Nah, sampun. Tadi ada pertanyaan di sini. Baik. Menyikapi pergaulan di zaman medsos ini, di mana rasa malu sudah dicabut baik dari kaum laki-laki maupun perempuan. Mereka bermudah-mudahan untuk menampakkan aurat, entah itu anak muda maupun orang tua. Bagaimana ikhtiar kita sebagai orang tua agar anak kita tidak terjerumus ke dalam hal tersebut, karena kita tidak bisa memantau anak kita selama 24 jam. Ya betul, memang kita ini hidup di zaman yang fitnah, dan orang tua tidak dibebani untuk menjadi raqib dan atid. Jadi orang tua itu tidak dibebani untuk menjadi raqib dan atid bagi anak-anaknya. Orang tua hanya memberikan wasilah-wasilah agar memperkuat keimanan dan ketakwaan anaknya. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau anak itu sudah dewasa, maka dia diri dosa ditanggung sendiri, berbuat kebaikan ditanggung sendiri. Maka orang tua hanya memberikan jalan ketika anak itu belum balik, masih kecil, diarahkan dengan jalan yang baik, diajarkan agama, ditanamkan ilmu agama, ditanamkan keimanan. Hanya berusaha seperti itu. Setelah anak itu dewasa, ya orang tua tidak punya peran yang banyak kepada anaknya. Bahkan kalau sudah balik, mau dinikahkan, monggo langsung dinikahkan aja. Nah itu lebih aman. Ada suami yang siap menjaga anaknya. Ya. Kenapa kita ini banyak pergaulan yang kebablasan? Rata-rata anak itu sudah usia nikah kok tidak dinikahkan. Kenapa di SMP padahal mungkin masih anak-anak SMP yang baru balik tamat sekolah dasar itu kan sudah balik perempuan. Harusnya dinikahkan itu kalau sudah tamat sekolah dasar, kalau sudah balik. Berarti ketika belum balik, ajari cara masak, ajari cara nyetrika, ajari cara mencuci baju, ajari tentang kehidupan. Jangan ajari pelajaran yang enggak penting-penting itu. Ajari matematika, fisika, kimia, malah enggak penting. Tapi kalau jenengan ajari cara masak, 1 bulan 2 bulan mampu itu anak bisa masak. Bahkan lebih enak dari masakan jenengan. Akhirnya belum siap ketika ke rumah tanggaan, anak yang belum balik itu, ketika dia balik siap nikah. Nah kalau seperti itu insya Allah sangat mudah untuk menjaga anak-anak kita. Ya kalau tamat sekolah dasar terlalu kecil ya tamat SMP nggak apa-apa. Tapi dalam Islam seperti itu pendidikannya. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtalul yatama hatta balagun nikah." Ujilah anak-anak yatim itu sampai usia nikah. Anak yatim diuji sampai usia nikah. Usia nikah itu kapan? Usia balik. Ya. Usia balik itu Allah sebutkan dengan usia nikah. Menunjukkan kalau sudah balik sudah harus atau sudah siap nikah. Nah, kita ini anaknya sudah balik, tapi sekolahnya campur antar laki-laki dan perempuan. Anaknya sudah balik, tapi kuliahnya campur antar laki-laki dan perempuan. Gimana anak itu bisa menahan? Kalau yang bisa menahan, alhamdulillah menahan dirinya. Ya rata-rata namanya sudah usia nikah itu, ya sudah punya dorongan, punya perasaan, punya ya punya dorongan-dorongan seperti itu manusiawi. Nah ini untuk menjaga pergaulan termasuk diantaranya arahkan pendidikan yang bagus, ya, pendidikan agamanya, pendidikan keimanannya,
Ya, kalau sudah balik maka kita hanya menasihati saja. Ketika ada kemungkaran kita nasihati, ya. Dan terus mendoakan keluarga, mendoakan anak-anak. Insya Allah kalau orang tuanya soleh, anak-anak itu tidak jauh dari orang tuanya. Tidak jauh apanya, tidak jauh akhlaknya, tidak jauh perilakunya. Kalau orang tuanya benar-benar soleh. Secara umumnya seperti itu. Umumnya kalau orang tuanya soleh, anaknya ya ikut soleh. Tapi kalau anaknya ternyata jadi anak yang nakal, jadi anak yang sulit diatur, berarti memang orang tuanya juga sulit diatur. Orang tuanya juga nakal, ya, makanya anaknya nakal. Jadi jangan cuma mengatasi kenakalan anak, tapi mengatasi kenakalan orang tua. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.